Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial God bagian ke-225. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya, hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Ye Yunfei memanfaatkan status buronannya untuk menipu 5 faksi besar yang memburunya. Dengan penyamaran sempurna dan bantuan Hu Miao, ia menyebarkan informasi palsu tentang keberadaannya, lalu memaksa setiap faksi membayar hadiah besar demi mendapatkan petunjuk. Setelah seluruh harta diserahkan, Ye Yunfei membuka penyamarannya dan membuat semua orang sadar bahwa mereka baru saja membayar target buronan itu sendiri. Kekacauan pun pecah, tetapi Ye Yunfei berhasil melarikan diri sambil membantai banyak pengejar. Setelah bersembunyi dan meningkatkan kekuatannya, ia kembali diam-diam menjarah benteng 6 faksi besar saat para ahli mereka pergi memburu istana harta karun misterius. Di istana penuh ilusi itu, Ye Yunfei dan Hu Miao menghadapi jebakan, monster palsu, dan persaingan mematikan demi menemukan harta serta jalan keluar dari ruang ujian berbahaya tersebut. Langkah kaki Ye Yunfei dan Hu Miao bergema di sepanjang jalan utama sesaat setelah mereka meninggalkan keramaian alun-alun, menciptakan simfoni sunyi yang mendadak pecah oleh dentuman mengerikan dari kejauhan. Bumi yang mereka pijak mendadak bergetar hebat, seolah-olah ada raksasa yang sedang menari dengan amarah di ujung jalan, mengirimkan gelombang kejut yang merambat hingga ke ulu hati. Dari balik tikungan bangunan-bangunan tua, muncullah gelombang monster dengan rupa yang jauh dari kata estetik. Wajah-wajah mereka adalah gumpalan kebencian yang nyata dengan mata yang berkilat haus darah, menerjang maju seperti air bah yang mencari mangsa. Keberagaman mereka tampak absurd, seolah-olah seluruh ras dari berbagai penjuru alam semesta baru saja mengadakan pesta kostum bertema mimpi buruk, dengan aura kekuatan yang membentang dari alam petir surgawi hingga alam transformasi laut yang sangat mengancam jiwa. Ye Yunfei sama sekali tidak merasa terkesan dengan sambutan meriah tersebut. Justru wajahnya menggelap karena merasa perjalanannya diganggu oleh tamu-tamu tak diundang yang tidak tahu sopan santun. Tanpa membuang kata, ia mengulurkan tangan kanannya yang seketika diselimuti kekuatan supranatural fisik, memuai menjadi tangan raksasa yang ukurannya cukup untuk meratakan sebuah kedai kopi. Tinju itu menghantam udara dengan kecepatan yang membelah angin, menciptakan suara dentuman beruntun yang memuakkan saat bersentuhan dengan tubuh-tubuh monster tersebut. Namun, pemandangan ganjil segera tersaji di depan mata mereka. Alih-alih melihat genangan darah atau serpihan tulang yang artistik, monster-monster itu justru meledak menjadi ketiadaan, menguap begitu saja seperti asap dupa yang tertiup angin kencang tanpa meninggalkan jejak biologi sedikit pun. Keanehan itu membuat Ye Yunfei terdiam sejenak, merenungi fenomena monster transparan yang tampaknya terbuat dari udara tipis, sementara Hu Miao di sampingnya tidak bisa menahan pekikan ngeri melihat keganjilan yang menentang logika tersebut. Atmosfer tempat itu mendadak terasa jauh lebih menekan dan mencekam, membuat ulat sutra naga bertanduk emas yang biasanya bersembunyi pun merasa perlu menampakkan diri di bahu Ye Yunfei. Makhluk kecil itu gemetar hebat, merasakan ada yang tidak beres dengan hukum alam di sekitar mereka, terutama saat ia mendeteksi sisa-sisa hukum ilusi yang memudar tepat setelah tubuh monster-monster itu hancur berantakan. Hu Miao, yang mewarisi darah klan rubah surgawi primordial dengan bakat alami dalam seni tipu daya visual, segera menyadari bahwa mereka sedang bertarung melawan simulasi sihir tingkat tinggi yang sangat rapi. Kesadaran itu menghantam Ye Yunfei seperti siraman air es, membuatnya mulai mengamati setiap jengkal ruang dengan lebih teliti melalui sisa-sisa energi yang bergetar di udara. Ia kembali melayangkan pukulan-pukulan berat, menghancurkan monster yang tersisa hanya untuk mengonfirmasi bahwa setiap dari mereka hanyalah manifestasi dari hukum Dao ilusi yang dibentuk sedemikian rupa hingga menyerupai realitas. Kekaguman pun terbit di wajah Ye Yunfei, mengingat betapa halusnya pengerjaan ilusi ini sampai-sampai indera tajamnya sempat terkecoh sesaat oleh tekstur dan niat membunuh yang terasa begitu nyata. Meskipun ia adalah seorang peneliti hukum ilusi yang berpengalaman, ia harus mengakui dengan sedikit rasa pahit di lidah bahwa keterbatasan tingkat kultivasi dan kekuatan jiwanya saat ini membuatnya sedikit lamban dalam mendeteksi tipu daya yang begitu canggih. Hu Miao, dengan sedikit nada angkuh yang menggemaskan, mengingatkan tuannya bahwa dalam urusan tipu menipu mata, klannya adalah pemegang tahta tertinggi yang tak tergoyahkan oleh siapapun. Ye Yunfei hanya bisa tertawa kecil menanggapi kesombongan manis itu, mengakui bahwa bakat rasial memang seringkali melampaui kerja keras ribuan tahun dalam bidang spesifik tersebut. Sesaat setelah monster terakhir lenyap menjadi partikel cahaya, sebuah suara yang berat dan berwibawa mendadak menggelegar dari segala arah, membelah langit biru seperti sambaran petir yang membawa pengumuman penting bagi para pendengarnya.
Suara itu memperkenalkan tempat tersebut sebagai ruang uji coba Istana Ilusi, sebuah arena yang menjanjikan kekayaan tak ternilai sekaligus ancaman kematian yang mengintai di setiap sudut bayangan. Aturan permainan dijelaskan dengan sangat gamblang. Masuk itu mudah, tapi keluar adalah urusan lain yang melibatkan pencarian 3 token ilusi yang tersembunyi di dalam labirin ilusi ini. Tanpa token tersebut, mereka akan menjadi penghuni tetap yang terjebak dalam keabadian yang membosankan di tempat itu, sebuah prospek yang membuat Humiao dan si ulat kecil langsung panik bukan main. Si ulat sutra naga bertanduk emas yang memang memiliki reputasi sebagai makhluk paling penakut di seluruh alam semesta, segera mencoba melakukan manuver pelarian dengan cara menabrakkan diri ke ruang hampa untuk menembus dimensi. Namun, ia justru terpental dengan bunyi dentuman keras, seolah baru saja menghantam tembok baja yang dilapisi emas zodiak, membuktikan bahwa ruang di tempat itu telah dikunci rapat oleh segel spasial yang sangat kokoh. Ye Yunfei, yang telah lama mencurigai bahwa alam semesta kacau yang mereka masuki adalah arena uji coba kuno, justru menanggapi situasi tersebut dengan ketenangan yang luar biasa. Baginya, bahaya adalah bumbu penyedap dalam perjalanan mencari harta karun, dan keberadaan token-token tersebut hanyalah tantangan tambahan untuk membuat petualangan mereka lebih menarik. Ia berjalan maju dengan langkah mantap, sementara Humiao yang sempat panik ini mulai merasakan antusiasme baru, menyadari bahwa lingkungan yang kaya akan hukum ilusi ini adalah taman bermain yang sempurna untuk mengasah kemampuan alaminya. Mereka berdua bersepakat bahwa di mana ada risiko besar, di situ pula peluang emas menanti untuk dikeruk hingga habis, bahkan jika itu berarti mereka harus berhadapan dengan ribuan ilusi yang memusingkan kepala. Sepanjang perjalanan mereka, sesekali monster-monster simulasi kembali muncul untuk mencoba keberuntungan, namun semuanya berakhir tragis di bawah kepalan tangan Ye Yunfei yang tak mengenal ampun. Mereka juga mulai menyadari bahwa tidak semua yang mereka lihat adalah palsu. Beberapa bangunan memiliki tekstur bata dan lumpur yang nyata, sementara yang lain hanyalah proyeksi cahaya yang akan runtuh saat disentuh dengan niat kasar. Ketidakpastian antara yang nyata dan yang maya ini menciptakan suasana absurd, seolah mereka sedang berjalan di dalam lukisan yang belum selesai dikerjakan oleh pelukisnya. Ketika mereka melihat sebuah istana yang memancarkan cahaya terang benderang dari kejauhan, Humiao dengan penuh semangat menunjuk ke sana, yakin bahwa ada tumpukan harta karun yang sedang menunggu untuk dipindahkan ke kantong mereka. Setibanya di gerbang istana, mereka disambut oleh atraksi pintu yang mendadak berubah menjadi mulut raksasa yang mencoba mengunyah mereka, lengkap dengan pergerakan seluruh bangunan yang mendadak hidup seolah ingin menerjang maju. Ye Yunfei, yang tidak memiliki selera humor untuk bercanda dengan bangunan rumah, melepaskan kekuatan fisiknya hingga tubuhnya membengkak menjadi sosok raksasa yang menjulang tinggi, lalu melayangkan rangkaian pukulan kilat yang menghancurkan struktur ilusi tersebut hingga menjadi puing-puing imajiner. Setelah memastikan bahwa bangunan di sebelahnya benar-benar terbuat dari batu bata asli yang membosankan, mereka melanjutkan perjalanan hingga sampai di sebuah bangunan lain yang ternyata sudah diisi oleh sekelompok praktisi bela diri yang tampak sangat sibuk dan berisik. Dari dalam bangunan itu terdengar seruan kegirangan mengenai keberadaan tumbuhan herbal yang melimpah, sebuah suara yang tentu saja mengundang rasa penasaran Ye Yunfei untuk ikut bergabung dalam kegembiraan tersebut. Namun, langkah mereka dihentikan oleh seorang pria bertampang sangar dengan bekas luka yang menghiasi wajahnya, berdiri pongah di depan pintu seolah ia adalah pemilik sah dari seluruh aset di tempat itu. Pria itu mengklaim bahwa semua yang ada di dalam adalah milik kelompoknya dan mengancam akan menghabisi siapapun yang berani melangkahkan kaki melewati ambang pintu. Ye Yunfei, yang sedang tidak dalam suasana hati untuk bernegosiasi soal kepemilikan barang tak bertuan, hanya memberikan respon singkat dalam bentuk tamparan keras yang mengirim pria itu melesat seperti bola meriam ke cakrawala. Untungnya, Ye Yunfei masih memiliki sedikit rasa kemanusiaan dan tidak berniat mengubah pria malang itu menjadi bubur daging, sehingga kekuatannya hanya cukup untuk membuatnya pingsan di tempat yang jauh. Begitu masuk ke dalam, aroma harum herbal langsung menyerbu indera penciuman mereka, memenuhi ruangan yang dipenuhi deretan rak obat yang tertata rapi. 5 pria lainnya yang berada di dalam tampak sangat sibuk mengumpulkan tanaman-tanaman tersebut dengan senyum lebar yang terlihat sangat serakah. Namun ekspresi mereka segera berubah menjadi amarah saat melihat kehadiran Ye Yunfei dan Humiao yang dianggap sebagai penyusup tidak tahu diri. Ye Yunfei melihat-lihat koleksi ramuan tersebut dengan ekspresi yang datar, merasa bahwa kualitas tanaman di sana hanya berada pada tingkat void yang biasa saja dibandingkan dengan koleksi pribadinya yang jauh lebih mewah. Meski begitu, ia tidak akan menolak barang gratisan dan segera menginstruksikan Humiao serta si ulat kecil untuk mulai menjarah apapun yang bisa diambil dengan cepat. Tindakan mereka yang menganggap kelima pria di sana seolah hanya furnitur ruangan tentu saja memicu kemarahan yang luar biasa dari kelompok tersebut, yang merasa terhina karena seorang bocah dari alam petir berani bersikap angkuh di hadapan mereka yang merasa jauh lebih superior. Suasana di dalam istana herbal itu pun mendadak memanas,
menjanjikan bentrokan fisik yang akan segera pecah di antara rak-rak obat yang harum. Udara di sekitar istana herbal mendadak memadat saat 5 pria tersebut meluncurkan serangan serentak yang membelah keheningan. Namun, Ye Yunfei bahkan tidak merasa perlu untuk memutar lehernya guna menanggapi agresi tersebut. Dengan gerakan yang tampak malas namun mematikan, ia hanya mengayunkan telapak tangannya ke samping seperti sedang menghalau lalat yang mengganggu waktu minum teh. Seketika, tangan itu memuai di udara, melepaskan tekanan fisik yang begitu masif hingga menciptakan gelombang suara berdentum yang memuakkan. Kelima penyerang itu terpental secara tidak terhormat, melayang melewati gerbang istana dan mendarat dengan bunyi debu yang berhamburan di tanah keras. Di antara rasa sakit dan debu yang menyesakkan paru-paru, salah satu dari mereka menyipitkan mata, mencoba mengenali sosok pemuda yang baru saja melempar mereka seperti karung beras. Ingatannya kemudian tertuju pada lembaran poster buronan yang tersebar luas, menampilkan wajah yang kini berdiri angkuh di depan mereka. Kesadaran bahwa sosok itu adalah Ye Yunfei, buronan kelas kakap yang diincar oleh 5 kekuatan besar termasuk keluarga Jiang, membuat nyali mereka menciut seketika. Kabar tentang tewasnya Jiang Jie di tangan pemuda ini bukanlah isapan jempol belaka, dan menyadari nyawa mereka berada di ujung tanduk, kelima pria itu segera bangkit dan melarikan diri sekencang mungkin seolah-olah maut sedang menarik ujung jubah mereka. Namun, ketakutan itu perlahan berubah menjadi keserakahan saat salah satu dari mereka menghentikan langkah dan mengingatkan rekan-rekannya tentang hadiah fantastis bagi siapapun yang bisa memberikan informasi akurat mengenai keberadaan sang buronan. Pikiran tentang tumpukan emas dan batu energi mulai menari-nari di kepala mereka, menggantikan rasa sakit di punggung akibat hantaman tadi. Mereka sepakat untuk segera mencari para tokoh berpengaruh dari faksi besar guna menukarkan informasi berharga ini dengan kekayaan yang melimpah. Sementara di dalam istana, Ye Yunfei dan rekan-rekannya telah berhasil menguras habis seluruh simpanan herbal tanpa menyadari adanya rencana pengkhianatan yang sedang disusun. Langkah kaki Ye Yunfei, Hu Miao, dan ulat sutra naga bertanduk emas yang hendak meninggalkan area tersebut terhalang oleh kemunculan puluhan monster dari kegelapan. Makhluk-makhluk ini merupakan manifestasi dari alam laut transformasi yang haus darah. Meski secara teknis mereka adalah produk ilusi, kekuatan fisik yang mereka lepaskan sangatlah nyata dan mampu menghancurkan tulang jika dihadapi dengan remeh. Dengan ketenangan seorang ahli, Ye Yunfei menari di antara serangan monster tersebut, menggunakan tekniknya untuk mengubah mereka menjadi serpihan energi yang berterbangan di udara. Tepat setelah monster terakhir lenyap, Ye Yunfei merasakan getaran ganjil di dalam lautan jiwanya. Pohon hijau kecil yang selama ini bersemayam di sana, pohon penyegar jiwa, mulai bereaksi dengan cara yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Pohon itu melepaskan daya hisap yang kuat, menarik sisa-sisa energi dan hukum yang tertinggal dari kematian monster-monster ilusi tersebut. Harta karun yang ia dapatkan dari makam Dongyang Tianjun ini memang merupakan mukjizat bagi siapapun yang mendalami jalan jiwa, dan melihat reaksinya yang begitu agresif terhadap energi ilusi, Ye Yunfei menyadari sebuah fakta penting, energi ilusi dan kekuatan jiwa sejatinya berasal dari akar yang serupa. Ye Yunfei mengeluarkan pohon tersebut ke dunia nyata, membiarkannya menggantung di udara seperti lentera hijau yang mistis. Daya hisapnya meningkat berkali-kali lipat, menelan seluruh residu energi di sekitarnya hingga tak bersisa. Ia bisa merasakan kekuatan jiwanya berdenyut, meningkat perlahan namun pasti seiring dengan nutrisi yang diserap oleh pohon tersebut. Fenomena ini tidak berhenti pada monster saja, bahkan bangunan-bangunan di sekitar mereka yang diciptakan melalui sihir ilusi mulai berguncang dan hancur, berubah menjadi gumpalan energi murni yang langsung dilahap oleh sang pohon penyejuk. Hu Miao hanya bisa melongo menyaksikan bagaimana sebuah bangunan kokoh lenyap menjadi ketiadaan hanya dalam hitungan detik. Selama 3 hari berikutnya, Ye Yunfei mengubah ruang uji coba istana ilusi menjadi tempat pelatihan pribadinya yang sangat efisien. Sambil melatih tubuh jiwanya dengan 18 teknik jiwa abadi, ia terus membiarkan pohonnya memangsa ratusan bangunan dan ribuan monster yang muncul secara periodik. Jangkauan persepsi jiwanya melesat tajam dari 1000 meter menjadi 20.000 meter, sebuah peningkatan yang hampir mustahil dilakukan dalam waktu singkat di dunia luar. Pohon penyegar jiwa itu sendiri kini telah tumbuh hingga mencapai tinggi 2 meter, memancarkan aura kehidupan yang sangat pekat. Melihat kemajuan yang begitu signifikan, Ye Yunfei juga mengingatkan Hu Miao untuk memanfaatkan lingkungan yang kaya akan hukum ilusi tersebut untuk mengasah bakat rasialnya sebagai rubah surgawi. Hu Miao tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan berhasil meningkatkan kemampuan ilusinya berkali-kali lipat, membuatnya mampu melihat struktur energi yang membentuk labirin tersebut dengan jauh lebih jernih. Setelah merasa persiapan mereka sudah cukup, Ye Yunfei memutuskan untuk mulai bergerak mencari target utama mereka, token ilusi.
Kemampuan persepsi Ye Yunfei yang baru kini memungkinkannya untuk membedakan antara realitas dan ilusi hanya dengan sekali lirik. Ia memimpin jalan dengan kepercayaan diri yang tinggi, sementara pohon penyegar jiwa terus bekerja seperti penyedot debu otomatis di depannya, melahap setiap struktur ilusi yang berani menghalangi jalan mereka. Tiba-tiba, suara pertengkaran yang penuh amarah terdengar dari jarak 10 kilometer. Rupanya, sebuah token ilusi telah ditemukan, dan kini dua kelompok praktisi sedang terlibat dalam ketegangan diplomatik yang sangat tidak diplomatis. Klan Tianlin yang dikenal tidak tahu malu sedang berusaha mengintimidasi kelompok yang lebih lemah, mengklaim bahwa token tersebut adalah milik mereka hanya karena mereka memiliki kekuatan yang lebih besar. Di tengah perdebatan sengit antara dua ahli alam pembukaan titik akupunktur tersebut, Ye Yunfei muncul dengan cara yang sangat tidak terduga. Karena halaman tempat token itu berada adalah hasil ilusi, ia menganggap tembok pembatasnya seperti asap belaka dan berjalan menembusnya begitu saja dengan kecepatan kilat. Sebelum kedua pihak menyadari apa yang terjadi, pohon penyegar jiwa milik Ye Yunfei sudah mulai memurnikan area tersebut, dan tangan Ye Yunfei telah mencengkeram token ilusi putih yang menjadi rebutan. Reaksi dari kedua kelompok itu sangat serempak. Kemarahan yang meluap-luap bercampur dengan kebingungan atas kehadiran sosok asing yang baru saja mencuri jarahan mereka di bawah hidung. Puluhan monster penjaga yang tersisa segera menerjang ke arah Ye Yunfei. Namun hanya dengan satu ayunan pedang jiwa surgawi, ia menyapu bersih mereka semua seolah-olah sedang membersihkan sarang laba-laba. Sambil menatap token di tangannya yang memancarkan energi ilusi pekat, Ye Yunfei mengabaikan teriakan ancaman dari kedua kubu yang kini bersiap untuk menyerangnya secara bersamaan. Bagi Ye Yunfei, kemarahan mereka hanyalah kebisingan latar belakang dalam perjalanannya menuju pintu keluar. Ye Yunfei memutar-mutar tablet putih di tangannya, merasakan tekstur dingin yang menyimpan rahasia metafisika tingkat tinggi. Baginya, benda itu bukan sekadar kunci untuk keluar dari labirin ini, melainkan camilan bergizi bagi pohon penyehat jiwa yang bersemayam di pusat kesadarannya. Sesaat setelah ia bergumam tentang kekayaan energi di dalam benda tersebut, atmosfer di halaman itu mendadak mendidih. Puluhan pasang mata yang tadinya terpaku pada cahaya token kini beralih tajam ke arahnya. Seseorang dengan suara melengking mengidentifikasi identitasnya, memicu gelombang pengenalan yang menjalar cepat ke seluruh kerumunan. Situasi yang tadinya adalah perselisihan antar dua kelompok, kini mendadak berubah menjadi aliansi tidak resmi untuk memburu satu target. Pemimpin klan Tianlin, yang aura kekuatannya sudah mencapai alam pembukaan titik akupuntur, tidak membuang waktu untuk berdiplomasi. Ia melepaskan tekanan spiritual yang begitu berat hingga udara di sekitar terasa seperti timah cair, lalu menerjang maju dengan niat membunuh yang sangat transparan. Tidak mau ketinggalan, pemimpin kelompok lawan yang memiliki tingkatan kekuatan serupa juga meluncurkan serangan, diikuti oleh gerombolan praktisi yang mengepung dari segala arah. Namun, Ye Yunfei bukanlah tipe pemuda yang suka terjebak dalam perkelahian jalanan yang tidak menguntungkan. Dengan ketenangan seorang penari, ia memberikan isyarat pada Hu Miao. Sebelum kepalan tangan pertama menyentuh udara di tempatnya berdiri, mereka berdua sudah melesat mundur. Dengan kemampuan uniknya yang bisa mengenali mana dinding asli dan mana yang hanya dekorasi ilusi, Ye Yunfei menembus lapisan-lapisan tembok istana seolah-olah benda-benda padat itu hanyalah kabut tipis. Bagi para pengejarnya, tembok itu adalah batu keras yang harus dihancurkan atau diputar. Namun bagi Ye Yunfei, itu adalah jalan tol menuju kebebasan. Dalam hitungan detik, sosoknya lenyap di balik labirin, meninggalkan dua ahli hebat yang hanya bisa mengumpat dan meraung karena mangsa mereka menguap begitu saja. Setelah merasa cukup jauh, Ye Yunfei memilih sebuah ruangan terpencil yang sunyi sebagai tempat peristirahatan sementara. Ia memanggil pohon penyehat jiwa keluar dari lautan jiwanya. Begitu token ilusi itu didekatkan, akar-akar pohon tersebut menjalar keluar seperti tentakel yang kelaparan, melilit erat tablet putih itu dan mulai menyedot esensi di dalamnya. Ye Yunfei pun ikut tenggelam dalam meditasinya, membedah setiap lapisan hukum ilusi yang kini mengalir ke dalam jiwanya. Setengah jam berlalu dengan tenang sampai akhirnya token tersebut hancur menjadi debu tak bertenaga. Pohon itu tampak lebih segar, dan Ye Yunfei merasakan ledakan kekuatan baru. Jangkauan pengamatannya kini melonjak drastis hingga 25 km. Dengan semangat yang baru, ia membagikan pemahamannya kepada Hu Miao, mendorong rubah cantik itu untuk ikut menyerap hukum-hukum abstrak yang baru saja ia pecahkan. Baginya, kartu-kartu ilusi ini kini sudah berubah status dari sekadar kunci menjadi suplemen penambah daya. Ye Yunfei memimpin perjalanan kembali dengan mata jiwa yang lebih tajam. Ia bisa melihat kartu ilusi lain yang disembunyikan di balik retakan bangunan tanpa ada monster yang menjaganya.
Proses penyerapan pun berulang, dan setiap kali pohonnya melahap energi baru, ukuran pohon itu tumbuh semakin menjulang dan gagah. Keajaiban terjadi saat sekelompok monster ilusi mencoba menghadang jalan mereka. Alih-alih Ye Yunfei yang harus turun tangan, pohon penyehat jiwa justru mengambil inisiatif. Pohon itu mencambuk monster-monster tersebut dengan akar-akarnya yang berpendar. Reaksi monster-monster itu sungguh di luar dugaan. Mereka yang biasanya ganas mendadak melolong ketakutan dan mundur teratur. Hu Miao tertawa kecil melihat fenomena tersebut, menyadari bahwa karena monster itu terbuat dari energi ilusi, mereka hanyalah makanan ringan bagi pohon milik gurunya. Melihat betapa tunduknya makhluk-makhluk itu, sebuah ide nakal muncul di kepala Hu Miao. Ia menyarankan agar Ye Yunfei mencoba mengambil alih kendali atas monster-monster tersebut daripada hanya menghancurkannya. Ye Yunfei menanggapi tantangan itu dengan antusias. Menggunakan benang-benang hukum ilusi yang baru ia pelajari, ia menjahit kesadarannya ke dalam inti energi para monster. Hasilnya luar biasa. Dalam sekejap, monster-monster yang tadinya liar kini berdiri patuh di belakangnya. Ye Yunfei kini tidak lagi berjalan berdua saja. Ia memimpin sebuah parade monster yang bertindak sebagai pengawal pribadi yang sangat mengintimidasi. Setengah hari berikutnya dilalui dengan mengumpulkan tentara. Ye Yunfei membagi monster yang ia temui menjadi dua kategori. Yang tidak patuh akan dijadikan pupuk bagi pohonnya, sementara yang kooperatif akan dipaksa bergabung dalam barisannya. Kini, dengan 70 monster yang mengekor di belakangnya seperti iring-iringan sirkus yang berbahaya, Ye Yunfei menemukan sebuah istana yang menyimpan dua token sekaligus. Di sana, sekelompok murid dari sekte Tai Huang sedang berjuang keras melawan 30 penjaga monster demi mendapatkan token tersebut. Seorang pemuda kuat dari sekte tersebut, yang tampaknya adalah murid senior bernama Liu, baru saja akan merayakan kemenangannya setelah memukul mundur monster penjaga. Namun, sebelum tangannya sempat menyentuh hadiah tersebut, dinding istana itu meledak hancur bukan karena serangan, melainkan karena Ye Yunfei dan pasukannya menerobos masuk tanpa permisi. Kekacauan pecah seketika. Sementara para murid sekte Tai Huang sibuk menahan serangan mendadak dari 70 monster liar milik Ye Yunfei, sang pemuda dengan santai mengambil kedua token tersebut dan menyimpannya di balik baju. Teriakan penuh amarah dari kakak senior Liu yang menuntut pengembalian barang miliknya hanya dibalas dengan satu kata pendek bernada ejekan tentang kecerdasan pemuda tersebut. Ye Yunfei tidak punya waktu untuk berduel secara formal. Ia hanya ingin segera mencerna isi dari dua token baru ini. Meskipun identitasnya sebagai buronan kembali terbongkar oleh salah satu murid sekte, Ye Yunfei sudah lebih dulu menghilang di balik keremangan lorong-lorong istana yang ia kuasai seperti telapak tangannya sendiri. Di tempat persembunyian berikutnya, Ye Yunfei kembali melakukan ritual penyerapan. Kekuatan jiwanya kini sudah mencapai tahap yang mengerikan, menyentuh jarak 35 km. Bahkan pedang jiwa surgawi miliknya kini mulai memiliki wujud fisik yang nyata. Sebuah pertanda bahwa senjata tersebut akan segera bisa membelah daging sekaligus menghancurkan roh dalam satu ayunan yang melampaui kecepatan cahaya. Ia merasa sangat puas dengan perkembangan ini dan terus melanjutkan perjalanannya, kini dengan pasukan monster yang sudah menembus angka 100 ekor. Di tengah keheningan lorong, terdengar suara pertengkaran yang tak seimbang dari arah depan. Melalui mata jiwanya, Ye Yunfei melihat Pan Yi, wanita anggun berbaju putih yang pernah ia temui sebelumnya, sedang terdesak oleh sekelompok pria dengan niat yang sangat rendah. Pemimpin mereka, seorang pria berbaju kuning bernama Ruan, memberikan izin kepada anak buahnya yang bertubuh pendek untuk melakukan apa saja terhadap wanita tersebut setelah mereka merampas kartu ilusinya. Saat pria pendek itu melangkah maju dengan tawa cabul yang menjijikan dan Pan Yi gemetar dalam ketakutan yang mendalam, sebuah suara tenang dan sedikit dingin membelah udara. Ye Yunfei muncul dari balik bayangan, berjalan dengan santai seolah sedang berjalan-jalan di taman kota. Ia menyapa Pan Yi dengan nada santai, seolah bertanya tentang cuaca, sebelum akhirnya memberikan tatapan tajam yang membuat udara di alun-alun itu membeku seketika. Baginya, melihat ketidakadilan di depan mata adalah alasan yang cukup untuk membiarkan pasukan monsternya berolahraga sedikit lebih keras hari ini. Ye Yunfei berdiri di sana dengan tangan bersilang, memancarkan aura yang jauh lebih menakutkan daripada seluruh kelompok pria berbaju kuning itu jika digabungkan. Kehadirannya yang tiba-tiba membuat pria pendek itu tersentak mundur, hampir terjatuh karena kaget. Di belakang Ye Yunfei, satu persatu monster raksasa mulai menampakkan diri dari kegelapan, mata mereka berkilat merah, menunggu perintah untuk merobek siapapun yang berani mengusik ketenangan tuan baru mereka. Pan Yi menatap sosok penyelamatnya itu dengan perasaan campur aduk antara lega dan takjub,
menyadari bahwa pemuda yang ia temui tempo hari ternyata menyimpan kekuatan yang jauh melampaui imajinasi siapapun di tempat itu. Ketegangan di alun-alun itu meningkat saat pria berbaju kuning mencoba mempertahankan harga dirinya dengan ancaman kosong. Namun Ye Yunfei hanya membalasnya dengan senyuman tipis yang syarat akan sindiran. Baginya, orang-orang ini hanyalah kerikil kecil dalam perjalanannya menguasai istana ilusi. Dengan satu jentikan jari yang hampir tak terdengar, ia memberikan sinyal kepada barisan monster di belakangnya untuk mulai bergerak maju, menciptakan simfoni ketakutan bagi mereka yang tadinya merasa paling kuat. Langkah kaki Ye Yunfei terdengar begitu santai saat ia menyilangkan tangan di belakang kepala, berjalan dengan gaya yang hampir menyerupai seorang turis di tengah alun-alun yang mencekam. Di sampingnya, Hum Yao mengikuti dengan ketenangan yang serupa, seolah-olah atmosfer penuh tekanan di tempat itu hanyalah hembusan angin sore yang sejuk. Tatapan Ye Yunfei tertuju pada Pan Yi, memberikan sebuah senyuman tipis yang seketika memecah awan keputusasaan yang tadinya menggelayuti wajah wanita itu. Kehadiran Ye Yunfei di sana bukan sekadar pertemuan biasa. Bagi Pan Yi, kemunculan pemuda itu adalah sebuah keajaiban yang nyata di tengah situasi yang nyaris merenggut harga dirinya. Jeritan kaget bercampur haru lolos dari bibir Pan Yi, menyebut nama pemuda itu dengan nada yang tidak percaya bahwa penolongnya benar-benar hadir di sana. Namun, pengumuman nama itu bak melempar bongkahan daging segar ke tengah kolam berisi piranha lapar. Seketika, atmosfer di alun-alun itu berubah total. Para praktisi bela diri yang tadinya sibuk merundung Pan Yi kini mengalihkan seluruh atensi mereka kepada Ye Yunfei. Mata mereka berkilat penuh keserakahan, mengingat poster buronan yang menjanjikan hadiah melimpah bagi siapapun yang berhasil membawa kepala pemuda tersebut. Menghadapi tatapan tajam yang seolah ingin menguliti tubuhnya itu, Ye Yunfei hanya menanggapi dengan pengakuan yang sangat tenang, membenarkan identitasnya tanpa sedikit pun nada gemetar dalam suaranya. Ia bahkan sempat-sempatnya menoleh kembali pada Pan Yi, bertanya dengan nada santai tentang apa yang ingin wanita itu lakukan terhadap sekumpulan orang yang telah mengganggunya. Pertanyaan itu memicu gelombang tawa mengejek dari para murid sekte api sejati. Bagi mereka, Ye Yunfei tampak seperti orang gila yang kehilangan akal sehat karena berani bicara arogan di hadapan anggota sekte besar. Keberadaan seorang ahli di alam pembukaan titik akupunktur di pihak mereka memberikan rasa percaya diri yang meluap-luap, membuat sosok Ye Yunfei terlihat tidak lebih dari sekadar mangsa kecil yang tersesat ke sarang harimau. Pan Yi, yang menyadari betapa berbahayanya musuh di hadapan mereka, segera mengirimkan pesan telepati dengan nada yang penuh kecemasan. Ia memperingatkan Ye Yunfei tentang kekuatan sekte api sejati dan keberadaan ahli alam pemurnian Qi, mendesak pemuda itu untuk segera mencari celah agar mereka bisa melarikan diri dari maut yang mengintai. Di sisi lain, kakak senior Ruan, sang pemimpin kelompok dengan tatapan sedingin es, mulai memberikan ultimatum. Ia memperingatkan Ye Yunfei agar menyerah dengan patuh jika masih menginginkan sedikit harga diri yang tersisa. Ancaman itu disampaikan dengan nada datar namun mematikan, menjanjikan pelumpuhan fisik secara permanen jika Ye Yunfei berani memberikan perlawanan sekecil apapun. Menanggapi ancaman tersebut, Ye Yunfei justru menunjukkan sikap yang sangat tak acuh. Baginya, asal-usul sekte atau kekuatan mereka sama sekali tidak relevan jika mereka sudah berani mengusik orang-orang yang ia anggap sebagai teman. Ingatan Ye Yunfei melayang kembali ke masa ketika Pan Yi dengan tulus mencoba membantunya melalui penyamaran di kebun herbal, sebuah tindakan kebaikan yang jarang ditemukan di dunia praktisi yang penuh pengkhianatan ini. Pan Yi sendiri merasa jantungnya berdesir saat mendengar kata teman keluar dari mulut Ye Yunfei. Di lingkungan yang begitu kejam, di mana setiap orang siap saling tikam demi kepentingan pribadi, istilah teman terdengar sangat asing namun menyejukkan. Namun, momen emosional itu segera pecah oleh kemarahan luar biasa dari kakak senior Ruan yang merasa otoritasnya ditantang habis-habisan oleh seorang pemuda ingusan. Udara di alun-alun mendadak terasa berat saat Ruan melepaskan tekanan energi spiritualnya yang luar biasa. Tekanan itu menerjang seperti gelombang pasang, mencoba meremukkan mental siapapun yang berada di dekatnya. Pan Yi berteriak memperingatkan, namun tepat sebelum energi itu menyentuh Ye Yunfei, tanah di sekitar mereka bergetar hebat. Dari segala penjuru, muncul suara derap langkah massal yang mengguncang bumi. Lebih dari 130 monster ilusi yang tadinya bersembunyi dalam kabut mendadak menyerbu masuk ke alun-alun dengan raungan yang membelah langit. Tanpa membuang waktu, Ye Yunfei melambaikan tangannya, memberikan perintah penyerangan yang sistematis. Kekacauan pecah dalam sekejap mata. Kelompok murid sekte api sejati yang hanya berjumlah 21 orang itu mendadak dikepung oleh pasukan monster yang jumlahnya berlipat-lipat ganda. Jeritan kesakitan mulai bergema saat monster-monster tersebut mencabik formasi pertahanan mereka.
Meskipun kakak senior Ruan berusaha melawan dengan amarah yang meluap, membantai beberapa monster dalam sekali ayun, jumlah monster yang terlalu masif membuatnya kewalahan. Ye Yunfei kemudian mengarahkan pandangannya pada pria pendek yang sebelumnya berniat melecehkan Pan Yi. Dengan perintah dingin, ia mengirimkan 40 monster sekaligus untuk mengepung pria malang tersebut. Pria pendek itu memang memiliki kemampuan di alam laut transformasi, namun menghadapi serangan bunuh diri dari puluhan monster yang bergerak serempak di bawah kendali mental Ye Yunfei adalah hal yang mustahil untuk diatasi. Hanya dalam 3 gerakan brutal, pria tersebut terkubur di bawah tumpukan tubuh monster dan tewas seketika di tempat. Melihat pembantaian yang mulai tidak terkendali, Pan Yi yang memiliki hati lembut mulai merasa khawatir. Ia membujuk Ye Yunfei untuk berhenti, merasa cemas bahwa provokasi terhadap sekte api sejati akan membawa dampak buruk bagi keluarganya di masa depan. Memahami kekhawatiran wanita itu, Ye Yunfei pun mengangguk setuju dan memutuskan untuk pergi, meninggalkan kakak senior Ruan yang masih terjebak dalam kepungan monster. Sepanjang perjalanan menjauh dari alun-alun, suasana kembali tenang meskipun diikuti oleh suara gemuruh sekitar 70 monster yang patuh mengekor di belakang mereka. Pan Yi menatap barisan monster tersebut dengan mata terbelalak, merasa sangat terkejut melihat makhluk-makhluk yang biasanya ditakuti oleh setiap praktisi kini berubah jinak seperti sekumpulan anak ayam di tangan Ye Yunfei. Ketakutan yang sebelumnya menyelimuti hati Pan Yi perlahan luruh, digantikan oleh rasa terima kasih yang mendalam atas pertolongan tepat waktu yang diberikan Ye Yunfei. Ia menyadari bahwa tanpa campur tangan pemuda itu, nasibnya mungkin akan berakhir dalam kegelapan yang tak terbayangkan. Ye Yunfei bertanya dengan nada santai mengenai rencana Pan Yi selanjutnya di labirin tersebut. Wanita itu mengaku baru berhasil mengumpulkan 2 kartu ilusi, sebuah jumlah yang belum cukup untuk menjamin keamanannya keluar dari sana. Mendengar hal itu, Ye Yunfei tanpa ragu merogoh saku dan menyerahkan 1 token ilusi miliknya kepada Pan Yi. Tindakan itu membuat Pan Yi kembali terkejut. Bagaimana mungkin seseorang memberikan barang seberharga itu dengan begitu mudah? Ye Yunfei menjelaskan dengan nada ringan bahwa bagi dirinya, mencari kartu ilusi adalah perkara sepele, sebuah pernyataan yang langsung dipercayai oleh Pan Yi setelah melihat parade monster yang begitu setia mengikutinya. Hu Miao ikut menimpali dengan senyuman manis, meyakinkan Pan Yi bahwa kehebatan tuannya memang berada di luar nalar praktisi biasa. Di tengah kekaguman tersebut, Pan Yi mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk meminta satu hal. Ia ingin tetap berada di sisi Ye Yunfei selama sisa waktu di Istana Ilusi ini. Meskipun menyadari bahwa kehadirannya mungkin akan sedikit menghambat, Pan Yi berjanji akan memberikan upaya terbaiknya. Ye Yunfei sempat terdiam sejenak, menimbang-nimbang antara efisiensi perjalanannya dengan tatapan penuh harapan dari mata indah wanita itu. Akhirnya, kelembutan hati Ye Yunfei menang. Ia pun mengangguk, mengizinkan Pan Yi untuk ikut bersamanya. Kegembiraan Pan Yi tak terbendung, ia sampai melompat kecil saat permintaannya dikabulkan. Sebagai balasan atas izin tersebut, Ye Yunfei meminta Pan Yi meminjamkan 2 kartu ilusi miliknya untuk dipelajari. Tanpa curiga sedikit pun, Pan Yi segera menyerahkannya. Ye Yunfei kemudian mencari tempat yang cukup terpencil untuk melakukan meditasi singkat. Ia memanggil pohon penyehat jiwa keluar dan membiarkannya menyerap seluruh esensi energi ilusi dari 2 kartu tersebut. Selama setengah jam, Ye Yunfei tenggelam dalam pemahaman hukum ilusi yang baru, merasakan kekuatan jiwanya kembali berkembang hingga mampu memetakan segalanya dalam radius 45 km. Petualangan berlanjut dengan formasi yang lebih besar. Setiap kali mereka bertemu dengan monster baru, Ye Yunfei menerapkan seleksi yang ketat, setengah akan dihancurkan untuk menjadi energi bagi pohonnya, dan setengah lagi dipaksa tunduk untuk menambah kekuatan pasukannya. Dalam waktu setengah hari, jumlah pengawal monster Ye Yunfei telah melonjak menjadi lebih dari 270 ekor. Suara derap langkah ratusan makhluk tersebut menciptakan simfoni gemuruh yang membuat tanah bergetar secara konsisten di sepanjang jalur yang mereka lalui. Pan Yi berjalan di tengah-tengah pasukan monster tersebut, merasa seolah sedang bermimpi di tengah siang bolong. Ia sesekali melirik profil wajah Ye Yunfei, mencoba memecahkan misteri tentang jati diri sebenarnya dari pemuda yang mampu memutarbalikkan hukum dunia ilusi tersebut dengan begitu mudahnya. Langkah kaki Ye Yunfei terdengar begitu santai, seirama dengan detak jantung hutan yang mulai terasa lebih pekat dan misterius. Di sampingnya, Hu Miao berjalan dengan keluasan seekor kucing hutan, sementara Pan Yi sesekali merapikan jubahnya yang tertiup angin. Mereka bergerak maju menembus koridor-koridor panjang yang seolah tak berujung, di mana setiap belokan menyimpan ancaman yang justru bagi Ye Yunfei merupakan sebuah peluang. Dengan gerakan tangan yang hampir menyerupai tarian,
Ia menaklukkan satu persatu makhluk penjaga yang mencoba menghadang, membuat barisan makhluk astral di belakangnya kian memanjang. Dalam hitungan jam saja, barisan itu telah membengkak secara absurd hingga mencapai lebih dari 300 ekor, menciptakan pemandangan yang sekilas terlihat seperti migrasi besar-besaran predator purba yang entah mengapa memilih untuk menjadi pengawal pribadi seorang pemuda. Langkah Ye Yunfei mendadak terhenti, dan garis wajahnya yang tadinya santai kini sedikit menegang, menyiratkan rasa ingin tahu yang besar. Di hadapannya, sebuah halaman luas membentang dengan suasana yang begitu mencekam, seolah-olah oksigen di tempat itu telah digantikan oleh percikan api yang siap meledak kapan saja. Dua kelompok manusia berdiri saling berhadapan dengan tangan yang sudah menggenggam erat gagang senjata masing-masing. Namun, yang membuat mata siapapun akan terbelalak bukan hanya ketegangan antar manusia tersebut, melainkan tumpukan kristal khusus yang menggunung di tengah halaman, berkilauan di bawah cahaya remang istana layaknya harta karun legendaris yang jatuh dari langit. Di atas gunung kristal itu, 3 lempeng token ilusi melayang anggun, memancarkan aura magis yang begitu menggoda. Suara-suara bernada tinggi mulai membelah kesunyian, di mana salah seorang pria dari kelompok yang mengaku sebagai sekte pencegah surga melontarkan tuduhan penuh amarah kepada lawan mereka. Ia bersikeras bahwa klan mereka adalah yang pertama kali menginjakkan kaki di halaman tersebut dan mengklaim seluruh harta yang ada. Namun orang-orang dari klan Tianlin dianggapnya sebagai pencuri yang mencoba mengambil kesempatan dalam kesempitan. Di seberang sana, seorang pria berbaju putih dari klan Tianlin tidak tinggal diam. Ia membalas dengan ejekan yang tak kalah pedas, menuduh sekte pencegah surga sedang berhalusinasi dan mencoba memutarbalikkan fakta demi keserakahan pribadi. Adu mulut itu berlangsung sengit, penuh dengan bumbu penghinaan yang membuat tensi di udara semakin mendidih, seolah pertempuran besar hanya tinggal menunggu satu helaan napas lagi. Namun, sebelum pedang pertama sempat beradu, bumi di bawah kaki mereka tiba-tiba bergetar hebat. Getaran itu bukan sekadar goyangan ringan, melainkan dentuman ritmis yang menyerupai gempa bumi lokal yang sangat kuat. Di tengah kepulan debu yang membubung, muncullah Ye Yunfei dengan tangan yang disilangkan di belakang punggung, berjalan setenang seorang bangsawan yang sedang memeriksa taman pribadinya. Di belakangnya, Hum Yao yang memikat dan Pan Yi yang anggun mengikuti dengan langkah pasti. Namun yang benar-benar menjatuhkan mental kedua faksi tersebut adalah kehadiran parade monster yang jumlahnya kini melampaui 300 ekor. Suara raungan masif dari makhluk-makhluk itu menggema di seluruh penjuru halaman, menciptakan gelombang ketakutan yang membuat bulu kuduk para praktisi bela diri di sana berdiri tegak. Pasukan monster itu menyerbu masuk tanpa peringatan, menerjang langsung ke arah dua kelompok praktisi yang sedang bertikai. Ekspresi wajah para anggota sekte pencegah surga dan klan Tianlin berubah drastis dari amarah menjadi kepanikan murni. Meskipun kedua belah pihak masing-masing memiliki pemimpin yang telah mencapai alam pembukaan titik akupunktur, menghadapi serangan terkoordinasi dari ratusan monster adalah mimpi buruk yang tak terbayangkan. Mereka terpaksa menelan kembali semua makian mereka dan berjuang mati-matian hanya untuk bertahan hidup, sambil terus mengeluarkan raungan frustrasi karena harta karun yang mereka perebutkan kini berada di depan mata namun terasa begitu jauh untuk dijangkau. Dengan satu lambaian tangan yang sangat tenang, Ye Yunfei memberikan aba-aba kepada kedua pendampingnya. Hum Yao dan Pan Yi segera bergerak secepat kilat, menerobos celah di antara monster dan manusia yang sedang bertempur. Dengan koordinasi yang sempurna, mereka mulai mengumpulkan setiap keping kristal khusus dan 3 token ilusi yang melayang itu. Setelah memastikan tidak ada satupun harta yang tertinggal, Ye Yunfei berbalik arah. Tanpa memberikan sepatah kata pun atau bahkan sekadar menoleh ke arah orang-orang yang sedang babak belur, ia berjalan keluar dari halaman tersebut. Barisan monster yang tadinya mengamuk pun mendadak berhenti dan mundur secara teratur, mengekor di belakang Ye Yunfei seperti anjing pemburu yang setia, meninggalkan halaman yang kini sunyi dan penuh dengan wajah-wajah yang ternganga tidak percaya. Di tengah keheningan yang tersisa, salah seorang murid dari kelompok yang tersisa tiba-tiba teringat akan sebuah wajah yang pernah ia lihat di poster buronan. Dengan suara yang gemetar, ia menyebut nama Ye Yunfei, sebuah pengenalan yang segera disambut dengan umpatan kolektif dari mereka yang merasa terhina. Rasa marah dan tidak percaya menyatu. Bagaimana mungkin seorang pemuda bisa membuat monster-monster ganas itu tunduk dan mengikuti perintahnya seperti budak? Para ahli di alam pembukaan titik akupunktur hanya bisa menggertakkan gigi dengan wajah yang merah padam, menyadari bahwa mereka baru saja dirampok di siang bolong oleh seseorang yang mengendalikan pasukan monster seolah itu hanyalah mainan belaka. 1 jam berlalu, dan Ye Yunfei kembali merasakan denyut energi yang menarik perhatiannya dari arah kiri depan. Melalui persepsi jiwanya yang semakin tajam, ia melihat sebuah istana lain yang menyimpan tumpukan ramuan medis, pil berharga, serta 3 token ilusi tambahan.
Ia juga menyadari bahwa ada sekelompok orang lain yang sedang bergerak cepat menuju lokasi yang sama. Tanpa membuang waktu, Ye Yunfei memberikan perintah cepat untuk mempercepat langkah. Dengan gerakan yang luwes, ia menggunakan kekuatan lengan bajunya untuk mengangkat Hum Yao dan Pan Yi, membawa mereka melesat ke depan layaknya anak panah yang lepas dari busurnya. Gemuruh di belakang mereka menandakan bahwa pasukan monster yang jumlahnya kini telah membengkak hingga 400 ekor pun ikut berlari kencang, menciptakan awan debu raksasa di sepanjang lintasan mereka. Pohon penyehat jiwa di dalam kesadaran Ye Yunfei bekerja tanpa henti, menyerap setiap tetes energi yang ada dan terus memperluas jangkauan kekuatan jiwanya. Hal ini membuat kendalinya atas monster-monster tersebut menjadi jauh lebih presisi dan mudah, seolah-olah setiap makhluk itu adalah kepanjangan dari kehendak pribadinya. Di sisi lain, para murid dari Sekte Cahaya Kuno sedang berlari dengan penuh semangat menuju gerbang istana yang menjanjikan kekayaan. Pemimpin mereka, seorang pria dengan aura cahaya yang memancar dari tubuhnya, tampak sangat percaya diri bahwa semua ramuan dan token ilusi di dalam istana tersebut sudah menjadi milik sekte mereka. Ia bahkan sempat tertawa terbahak-bahak, merayakan kemenangan yang belum benar-benar ia genggam. Namun, tawa itu tidak bertahan lama. Bumi kembali bergoncang dengan intensitas yang lebih dahsyat daripada sebelumnya. Para murid Sekte Cahaya Kuno hanya bisa mematung saat melihat ratusan monster muncul dari balik kabut debu, menginjak-injak tanah dengan kekuatan yang mampu meruntuhkan bangunan. Di barisan paling depan, Ye Yunfei melangkah maju dengan anggun, masih membawa kedua wanita cantik di sisinya. Pan Yi yang merasa lingkar lengan baju Ye Yunfei berada di pinggang rampingnya merasakan wajahnya memanas hingga memerah padam. Meskipun dalam hati ia merasa pemuda ini mungkin sedang mengambil kesempatan dalam kesempitan, ia tidak bisa menolak karena kecepatan mereka saat ini memang berada di luar jangkauan kemampuannya sendiri. Sementara itu, Hum Yao tampak sudah sangat terbiasa dengan situasi seperti ini, hanya fokus pada tujuan di depan mata. Hanya dalam sekejap mata, lebih dari 400 monster menerjang masuk ke area gerbang istana, langsung menyapu para murid Sekte Cahaya Kuno yang menghalangi jalan. Pemimpin mereka mencoba memberikan perlawanan dengan mengeluarkan seluruh kemampuannya, bahkan berhasil menumbangkan beberapa monster dengan gerakan yang brutal. Namun, serangan itu terasa sia-sia ketika ratusan monster lainnya terus berdatangan tanpa henti, membuat sang ahli alam pembukaan titik akupunktur tersebut mulai kehilangan ritme bertarungnya. Di tengah kekacauan itulah, Ye Yunfei dengan tenang memimpin Hum Yao dan Pan Yi masuk ke dalam istana, menguras habis seluruh persediaan ramuan, pil, dan token ilusi, sebelum akhirnya keluar dan membawa pasukannya pergi dengan iring-iringan yang begitu megah dan mengintimidasi. Setelah sosok Ye Yunfei menghilang di cakrawala, para murid Sekte Cahaya Kuno baru menyadari siapa yang baru saja melewati mereka. Kemarahan mereka meledak, namun rasa frustrasi jauh lebih mendominasi karena mereka tahu tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengejar bencana berjalan tersebut. Ye Yunfei terus melanjutkan perburuannya, bergerak dari satu titik ke titik lain dengan efisiensi yang mengerikan. Koleksi token ilusi, senjata sihir, kristal, dan ramuannya terus bertambah secara eksponensial. Yang lebih menakutkan lagi, pasukan monsternya tumbuh layaknya bola salju yang menggelinding turun dari gunung. Setiap jam berlalu, jumlahnya terus bertambah hingga akhirnya menembus angka 1.100 ekor. Dengan 1.100 monster di bawah komandonya, Ye Yunfei praktis telah menjadi penguasa de facto dari istana ilusi ini. Kekuatannya kini bersifat mutlak dan tak tertahankan. Setiap kali ia mendeteksi keberadaan harta karun, pasukannya akan menyapu seluruh area dengan kekuatan yang melampaui badai paling dahsyat sekalipun. Tidak ada praktisi bela diri lain, betapapun kuatnya mereka, yang mampu menandingi tekanan mental dan fisik dari ribuan monster yang menyerang dalam satu kesatuan. Teriakan kebencian dan rasa tidak adil mulai bergema di seluruh penjuru istana, mulai dari murid-murid Sekte Qingyue yang merasa hartanya dicuri, hingga orang-orang dari Istana Pedang yang merasa kerja keras mereka dalam membantai monster sia-sia karena Ye Yunfei datang di saat terakhir untuk mengambil semua hasilnya. Hum Yao yang bertugas mengelola barang jarahan pun berseru dengan penuh kegembiraan saat mengetahui bahwa jumlah token ilusi yang telah mereka kumpulkan kini telah mencapai 150 keping. Angka itu sangat fantastis, mengingat banyak orang harus bertaruh nyawa hanya untuk mendapatkan satu keping saja. Pan Yi yang terus mengikuti di belakang Ye Yunfei kini sudah sampai pada tahap mati rasa terhadap semua keajaiban yang terjadi di depan matanya. Ia teringat akan perkataan Ye Yunfei sebelumnya bahwa mengumpulkan kartu ajaib adalah hal yang mudah baginya, dan sekarang ia menyadari bahwa pemuda itu sama sekali tidak sedang menyombongkan diri, ia hanya menyatakan fakta yang sangat akurat. Melihat koleksi yang sudah sangat melimpah, Ye Yunfei memutuskan untuk mencari tempat persembunyian yang aman untuk sementara waktu.
Ia merasa perlu untuk mendalami dan menyempurnakan pemahamannya terhadap hukum-hukum yang terkandung di dalam ratusan token ilusi tersebut. Selain itu, ia menyadari bahwa perjalanan mereka telah mencapai area inti dari Istana Ilusi, di mana keberadaan monster-monster liar setingkat alam pembukaan titik akupunktur mulai sering terlihat. Ye Yunfei memprediksi bahwa tantangan di depan akan semakin berat, sehingga ia harus meningkatkan kapasitas jiwanya ke level yang lebih tinggi agar tetap bisa memegang kendali penuh. Hu Miao sempat melontarkan sebuah ide yang cukup berani, menyarankan agar Ye Yunfei mencoba menaklukkan monster-monster kuat yang berada di alam pembukaan titik akupunktur untuk dijadikan pengawal baru. Ye Yunfei menanggapi usulan itu dengan sebuah anggukan setuju, sembari merencanakan untuk melakukan eksperimen tersebut setelah ia selesai memproses sisa token ilusi yang dimilikinya. Diskusi mereka juga menyentuh kemungkinan adanya harta karun yang jauh lebih berharga dan langka di pusat area inti Istana Ilusi ini, sebuah pemikiran yang membuat mata Hu Miao berbinar penuh antisipasi. Ye Yunfei pun tertawa ringan, mengonfirmasi bahwa kemungkinan besar memang ada sesuatu yang jauh lebih besar yang menanti untuk ditemukan di jantung istana ini. Akhirnya, mereka menemukan sebuah pavilion terpencil yang tersembunyi di balik reruntuhan bangunan kuno. Ye Yunfei segera memposisikan dirinya dalam keadaan meditasi yang mendalam, melepaskan pohon penyehat jiwa untuk mulai bekerja memurnikan token-token ilusi tersebut. Dari 150 token yang ada, ia mulai menyerap energi murni dari setiap lempengan, merasakan kekuatan jiwanya berdenyut-denyut mengikuti ritme yang semakin kuat dan stabil. Meskipun proses ini memakan waktu dan konsentrasi tinggi, Ye Yunfei melakukannya dengan penuh kesabaran, menyadari bahwa setiap keping token yang ia murnikan akan membawanya satu langkah lebih dekat menuju puncak kekuatan yang belum pernah dicapai oleh siapapun di tempat ini sebelumnya. Udara di sekitar pavilion itu mulai bergetar karena tekanan spiritual yang dikeluarkan oleh Ye Yunfei selama proses pemurnian. Hu Miao dan Pan Yi berdiri berjaga di luar, mengamati pasukan 1000 monster yang kini duduk diam mengepung pavilion tersebut, menciptakan perbatasan yang mustahil ditembus oleh siapapun. Pan Yi masih sering termenung, mencoba mencerna segala kejadian gila yang ia alami hari ini. Dari seorang wanita yang hampir putus asa, kini ia menjadi bagian dari kelompok yang paling ditakuti di seluruh Istana Ilusi. Ia menyadari bahwa takdirnya telah berubah sepenuhnya sejak ia memutuskan untuk berjalan bersama pemuda misterius ini. Kegelapan di dalam pavilion sesekali diterangi oleh kilatan cahaya dari token-token yang sedang diproses. Sekitar 80 keping masih mengantre untuk diserap, namun Ye Yunfei sama sekali tidak merasa lelah. Di jantung pusat wilayah terdalam Istana Ilusi, sebuah pemandangan yang menembus batas nalar manusia tersaji dengan begitu megahnya. Berdiri tegak sebuah istana emas yang seolah-olah dipahat dari cahaya matahari murni, memancarkan aura kemewahan yang mampu membuat siapapun menelan ludah dengan susah payah. Namun, daya tarik utamanya bukan sekadar fisik bangunannya yang megah, melainkan tontonan visual yang diproyeksikan dari dalam dinding emas tersebut. Cahaya berpendar dari dalam, memantul ke langit-langit udara dan menciptakan layar raksasa yang menampilkan deretan harta karun luar biasa. Ada gunung-gunung yang terbentuk dari kristal khusus, artefak magis yang auranya terasa menggetarkan meski hanya dalam bentuk gambar, hingga ribuan ramuan serta pil berharga yang berserakan layaknya kerikil di pinggir jalan. Tak ketinggalan, gulungan-gulungan giok yang menyimpan teknik kultivasi rahasia serta berbagai anugerah alam yang langka menari-nari dalam proyeksi tersebut, memberikan detail yang begitu tajam hingga setiap butiran cahaya yang memantul darinya tampak seperti undangan manis menuju kekayaan tanpa batas. Pemandangan memukau ini lantas menjadi magnet bagi sekelompok besar ahli bela diri yang berkumpul di halaman depan istana. Mata mereka menyala-nyala, bukan karena pencerahan spiritual, melainkan oleh bara keserakahan yang menyambar cepat. Keheningan di antara mereka pecah oleh gumaman-gumaman penuh kekaguman yang saling bersahutan. Mereka akhirnya menyadari bahwa semua proyeksi harta karun yang sempat mereka lihat di luar area inti ini sebenarnya bersumber dari satu tempat tunggal, yakni istana emas yang sekarang berada tepat di depan mata. Bayangan tentang puluhan harta magis tingkat pemula hingga ramuan tingkat lanjut yang nilainya tak bisa lagi dihitung dengan akal sehat membuat atmosfer di tempat itu menjadi begitu panas. Setiap pasang mata seolah terkunci pada proyeksi tersebut, membiarkan imajinasi mereka liar menguasai logika. Membayangkan betapa hebatnya jika salah satu dari benda itu jatuh ke tangan mereka. Keriuhan itu pun kian bertambah seiring berjalannya hari. Semakin banyak ahli bela diri yang berdatangan setelah menyelesaikan sesi latihan mereka di berbagai sudut dunia rahasia ini. Begitu sampai di depan istana, mereka seolah-olah tersihir dan memutuskan untuk tidak melangkah setapak pun dari sana. Namun, di balik kerumunan yang bernapas penuh ambisi itu, ada ketakutan yang menjalar dingin.
Belum ada satupun jiwa yang cukup nekat untuk menerobos gerbang emas tersebut. Alasannya cukup jelas dan sangat mengintimidasi. Di depan gerbang, lebih dari 30 monster setingkat alam pembukaan titik akupunktur bersiaga dengan posisi berjongkok yang siap menerjang kapan saja. Tatapan monster-monster itu sangat ganas, seolah sedang menilai siapa di antara para manusia ini yang paling empuk untuk dicabik terlebih dahulu. Tak hanya monster tingkat tinggi, di sekeliling mereka juga berkerumun ribuan monster dari alam laut transformasi dan level di bawahnya, menciptakan benteng daging dan taring yang hampir mustahil ditembus tanpa pertumpahan darah yang hebat. Dalam situasi buntu yang dipenuhi ketegangan tersebut, seorang pria berjubah ungu tiba-tiba melangkah maju dengan aura yang tenang namun otoriter. Ia adalah Qin Yu dari Istana Raksasa, sosok yang namanya sering disebut-sebut dalam bisikan penuh hormat. Berdasarkan kabar yang beredar, ia telah berhasil membuka 18 titik akupunktur vital, sebuah pencapaian yang menempatkannya sebagai salah satu jenius paling diperhitungkan dalam organisasinya. Qin Yu mengedarkan pandangannya, menyapu wajah para ahli di alam pembukaan titik akupunktur lainnya sembari melontarkan sebuah usulan strategis. Ia secara diplomatis menyampaikan bahwa meskipun saat ini terdapat 15 ahli kuat di antara mereka, jumlah tersebut masih jauh dari kata cukup untuk menggempur pertahanan monster secara paksa. Ia menyarankan agar semua pihak segera menyebarkan pesan dan mengumpulkan lebih banyak lagi ahli di bidang pembukaan titik akupunktur. Rencana besarnya sederhana. Setelah kekuatan tempur mereka terkumpul secara maksimal, mereka akan melakukan serangan terpadu yang masif. Urusan pembagian harta akan diserahkan pada kemampuan masing-masing individu setelah mereka berhasil masuk ke dalam. Usulan tersebut disambut dengan anggukan mantap dari para praktisi lainnya. Mereka sadar betul bahwa tanpa kerjasama, harta di dalam istana hanya akan tetap menjadi proyeksi indah yang tidak bisa disentuh. Qin Yu pun menginstruksikan semua orang untuk segera beristirahat demi memulihkan stamina, sembari menunggu bantuan datang. Di tengah hiruk-pikuk persiapan itu, seorang pemuda yang dikelilingi oleh aura pedang yang sangat tajam dan dingin berjalan mendekati seorang pria berbaju biru bernama Su Zhan. Pemuda tersebut, yang tak lain adalah Simen Yi, segera melontarkan pertanyaan mengenai keberadaan seorang gadis bernama King Luo. Sosok Simen Yi bukanlah orang sembarangan, ia merupakan putra dari tokoh berpengaruh di Istana Pedang dengan reputasi sebagai pemilik bakat luar biasa karena telah membuka 23 titik akupunktur vital, sebuah level yang bahkan melampaui kehebatan Qin Yu. Su Zhan menanggapi pertanyaan Simen Yi dengan nada yang ramah dan menenangkan. Ia menjelaskan bahwa dirinya belum bertemu kembali dengan King Luo sejak mereka memasuki dimensi yang kacau ini. Namun, ia memberikan sedikit titik terang bahwa anggota klannya melaporkan King Luo telah menemukan sebuah alam rahasia dan tengah menjalani pengasingan untuk menyerap hasil temuannya tersebut. Su Zhan menduga bahwa gadis itu mungkin sudah menyelesaikan latihannya dan sedang dalam perjalanan menuju Istana Ilusi. Dengan penuh rasa persaudaraan, Su Zhan berjanji akan segera mencari kabar terbaru melalui jaringan komunikasi klan Su. Ia bahkan memberikan dorongan semangat kepada Simen Yi, mengingatkannya bahwa para petinggi klan Su sudah merestui perjodohan mereka. Meskipun mungkin saat ini King Luo masih bersikap dingin, Su Zhan yakin bahwa pada akhirnya sang gadis akan luluh oleh kehebatan dan ketulusan hati Simen Yi, yang dianggap sebagai pasangan emas paling serasi di seluruh alam Changhuang. Mendengar pujian yang melambung tinggi itu, Simen Yi tidak bisa menahan tawa lebarnya, meski ia tetap berusaha menjaga sedikit kerendah hatian dengan menyebut bahwa Su Zhan terlalu berlebihan dalam memujinya. Di kejauhan, para pendekar lain yang menyaksikan interaksi itu mulai berbisik-bisik mengenai betapa serasinya pasangan tersebut, seolah sedang menyaksikan babak awal dari sebuah legenda romantis yang akan diceritakan turun-temurun. Namun, suasana hangat dan penuh harapan itu mendadak terusik oleh kedatangan sekelompok orang dari kejauhan. Sekelompok prajurit dengan kondisi yang mengenaskan, pakaian berlumuran darah dan wajah yang menunjukkan kelelahan luar biasa, bergegas menghampiri Simen Yi. Mereka adalah murid-murid dari Istana Pedang yang terlihat baru saja keluar dari rahang kematian. Simen Yi mengamati kondisi mereka dengan tatapan dingin namun tetap menunjukkan kepedulian sebagai kakak senior. Ia menawarkan jaminan keselamatan asalkan mereka tetap berada di dekatnya. Namun, alih-alih merasa tenang, para murid tersebut justru mulai menumpahkan segala keluh kesah mereka dengan nada yang dipenuhi dendam dan kesedihan. Pemimpin rombongan kecil itu menceritakan betapa sulitnya mereka mendapatkan 4 kartu ilusi setelah bertarung mati-matian melawan puluhan monster. Namun, di saat mereka berada di titik terlemah, seorang pemuda bernama Ye Yunfei muncul secara tiba-tiba dan merampas semua hasil jerih payah mereka tanpa ampun. Salah satu dari mereka bahkan menunjukkan sisa luka gigitan monster yang membuatnya kehilangan separuh lengan, menambah dramatisasi dari rasa ketidakadilan yang mereka rasakan.
Mereka memohon agar Sima Yi bertindak sebagai pembela keadilan dan membalaskan dendam atas penghinaan yang dialami oleh murid Istana Pedang tersebut. Raut wajah Sima Yi seketika berubah menjadi gelap. Ia bertanya dengan nada suara yang mengandung ancaman apakah sosok Ye Yunfei yang dimaksud adalah buronan yang kepalanya sedang dihargai mahal oleh keluarga Jiang dan 4 kekuatan besar lainnya. Sebagai bukti, salah seorang murid mengeluarkan gulungan giok yang memproyeksikan wajah Ye Yunfei ke udara, mengonfirmasi identitas sang pelaku perampasan. Kejadian ini ternyata bukan sebuah insiden tunggal. Tak jauh dari sana, sekelompok murid dari Sekte Cahaya Kuno juga mendatangi kakak senior mereka, Nangong Yong, dengan tangis dan permohonan yang serupa. Mereka melaporkan bahwa 3 token ilusi dan sejumlah ramuan yang telah mereka kumpulkan dengan susah payah juga habis dilahap oleh keserakahan Ye Yunfei. Seolah-olah ada perlombaan mengadu nasib, tak lama kemudian muncul pula rombongan dari klan Tianlin yang dipimpin oleh Ruan Qiang. Mereka datang dengan amarah yang meledak-ledak, menceritakan bagaimana Ye Yunfei muncul dengan membawa segerombolan monster dan merampas 5 kartu ajaib tepat di depan hidung mereka. Pemandangan di sekitar Istana Emas itu pun berubah menjadi panggung ratapan massal. Satu persatu, berbagai kelompok dari berbagai sekte datang mengadukan nasib malam mereka kepada para ahli di alam pembukaan titik akupunktur masing-masing. Nama Ye Yunfei kini bergema di seluruh area inti, bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai sosok hantu perampok yang paling dibenci. Di tengah banyaknya praktisi bela diri yang terus berdatangan dan berkumpul di depan istana, rasa haus akan harta karun kini mulai bercampur dengan api kemarahan terhadap satu nama yang sama. Situasi semakin memanas, mempertemukan keserakahan kolektif terhadap Istana Emas dengan dendam pribadi yang mendalam, menciptakan badai emosi yang siap meledak kapan saja di bawah bayang-bayang kemegahan Istana Ilusi tersebut. Keadaan di lapangan pun menjadi semakin kompleks dan riuh. Setiap sudut kini dipenuhi oleh diskusi-diskusi rendah mengenai strategi penyerangan serta sumpah serapah yang ditujukan untuk pemuda misterius itu. Para ahli tingkat tinggi yang tadinya hanya fokus pada monster di gerbang, kini mulai melirik satu sama lain, menyadari bahwa musuh mereka bukan hanya monster-monster buas, melainkan juga seorang provokator yang lincah di balik bayangan. Ketegangan ini menciptakan dinamika yang unik. Persaingan antar sekte untuk sementara waktu teredam oleh musuh bersama dan tujuan bersama untuk menaklukkan istana. Cahaya dari proyeksi harta karun terus berpendar, seolah-olah mengejek penderitaan para pendekar yang hartanya baru saja dirampas. Angin di sekitar istana berhembus membawa aroma logam dan energi magis yang pekat, menandakan bahwa waktu untuk konfrontasi besar sudah sangat dekat. Di tengah semua kekacauan ini, bayangan Istana Emas tetap berdiri tenang, menyimpan rahasia dan kekayaan yang mungkin akan mengubah peta kekuatan di seluruh dunia persilatan. Sementara jumlah ahli bela diri yang berkumpul terus meroket hingga memenuhi area luas di depan gerbang maut tersebut. Semua orang menunggu, memulihkan napas, dan mengasah senjata, bersiap untuk sebuah hari di mana keberuntungan akan ditentukan oleh ketajaman pedang dan ketangguhan titik akupunktur mereka. Setengah hari telah berlalu sejak keheningan menyelimuti area tersebut, namun di dalam diri Ye Yunfei, sebuah simfoni energi sedang mencapai puncaknya. Pohon penyejuk jiwa yang agung itu bekerja dengan ketenangan yang mematikan, memurnikan dan melahap setiap tetes energi ilusi dari puluhan kartu ilusi yang berserakan. Proses ini bukan sekadar penyerapan mentah, melainkan sebuah sinkronisasi mendalam. Ye Yunfei, yang memang sudah memiliki pemahaman fundamental yang kokoh mengenai hukum ilusi, merasa seolah sedang membaca kembali buku favorit yang kini memberikan makna-makna baru yang lebih tajam. Setiap hukum yang terkandung dalam kartu-kartu itu mengalir masuk ke dalam kesadarannya, memperkuat fondasi jiwanya hingga ke tingkat yang sulit dipercaya. Perubahan itu terasa begitu nyata dalam benaknya. Kekuatan jiwanya kini mampu menjangkau jarak yang fantastis, menyentuh angka 100.000 meter. Sebuah senyum tipis tersungging di wajahnya saat ia menyadari betapa luas jangkauan indranya sekarang. Dengan gerakan tangan yang santai, ia menyimpan kembali kartu-kartu ilusi yang kini telah kosong itu. Namun, rasa ingin tahunya memuncak. Ia mencoba memfokuskan pikirannya, dan dalam sekejap, pedang jiwa surgawi melesat keluar dari lautan jiwanya, melayang dengan anggun namun mengancam tepat di depan matanya. Pedang itu bukan lagi sekadar bayangan transparan yang samar. Kini, bentuknya hampir sepenuhnya terwujud nyata. Dengan lebar sekitar 3 jari dan panjang seukuran telapak tangan orang dewasa, pedang kuno itu memancarkan aura yang mampu membuat bulu kuduk berdiri. Cahayanya begitu tajam hingga udara di sekitarnya seolah-olah terkoyak, menghasilkan suara mendesis yang halus namun mematikan. Hanya sebagian kecil dari bilahnya yang masih menyisakan jejak transparan, sementara sisanya telah mengeras seperti baja pilihan.
Ye Yunfei memandangi senjatanya dengan tatapan penuh kepuasan, menyadari bahwa ia selangkah lagi menuju ranah transformasi senjata kekuatan jiwa, sebuah tingkatan legendaris di mana jiwa tidak lagi hanya terasa, tapi bisa menyentuh dan menghancurkan secara fisik. Rencana besar mulai tersusun di kepalanya. Ia bertekad untuk terus memurnikan lebih banyak energi agar pedang tersebut mencapai kesempurnaan mutlak. Dalam bayangannya, jika tahap itu tercapai, menghadapi seorang ahli dari alam pembukaan titik akupunktur bukan lagi sebuah mimpi buruk yang mengharuskannya melarikan diri, melainkan sebuah tantangan yang bisa ia hadapi dengan kepala tegak dalam pertempuran panjang yang sengit. Pandangannya kemudian beralih pada pohon penyejuk jiwa yang kini telah tumbuh setinggi 5 meter, berdiri dengan gagah sebagai bukti pertumbuhannya yang pesat. Suasana tenang itu sedikit terusik oleh kemunculan ulat sutra naga bertanduk emas. Makhluk kecil itu, dengan nada bicara yang penuh tuntutan namun akrab, mengingatkan Ye Yunfei tentang tumpukan obat Void yang baru saja mereka peroleh. Ia mendesak agar Ye Yunfei segera meracik beberapa pil tingkat Void untuknya, demi ambisi pribadinya meningkatkan kemurnian garis keturunannya. Ye Yunfei hanya menanggapi dengan anggukan ringan sebelum memberi isyarat kepada Hu Miao dan Pan Yi untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju jantung Istana Ilusi. Perjalanan mereka kali ini benar-benar menyerupai sebuah parade militer yang ganjil namun mengerikan. Lebih dari 1.000 monster bergerak dalam barisan besar di belakang mereka, menciptakan suara gemuruh yang menggetarkan tanah. Di barisan depan, pohon penyejuk jiwa melayang dengan anggun di bawah kendali mental Ye Yunfei. Setiap kali mereka melewati bangunan ilusi, pohon itu akan mendekat dan menghisap seluruh esensinya hingga lenyap tak berbekas. Jika ada monster liar yang berani mendekat, Ye Yunfei bahkan tidak perlu menggerakkan satu jari pun. Akar-akar pohon itu akan melesat keluar seperti cambuk, memurnikan atau menundukkan lawan dalam sekejap mata. Koleksi monster pribadinya pun bertambah drastis hingga melampaui angka 2.000. Meskipun ada sedikit penyesalan karena belum bisa menundukkan monster tingkat alam pembukaan titik akupunktur, Ye Yunfei merasa cukup percaya diri dengan bala tentara yang ia pimpin saat ini. Namun, ketenangan itu pecah ketika indera jiwanya menangkap kekacauan di depan. Dari jarak 15.000 meter, terdengar teriakan peringatan yang penuh ketegangan. Seseorang memperingatkan rekan-rekannya tentang kehadiran 2 monster tingkat alam pembukaan titik akupunktur yang sangat berbahaya, mendesak mereka untuk tetap bersatu agar tidak dibantai satu persatu. Raungan monster yang memekakan telinga segera menyusul, memenuhi udara dengan haus darah. Ye Yunfei memfokuskan pandangannya dan melihat sekitar 20 pendekar bela diri sedang terkepung rapat oleh puluhan monster, termasuk 2 pemimpin monster yang memiliki aura jauh lebih pekat dan ganas. Kejutan muncul saat ia mengenali beberapa wajah di kerumunan itu. Ada Qi dan Xiao Sui di sana, murid-murid dari kuil Tai yang pernah ia temui. Mereka tampak dalam kondisi terdesak, membentuk formasi melingkar dengan punggung saling berhadapan, berusaha menahan gempuran monster yang terus mendekat. Tanah bergetar setiap kali monster raksasa itu melangkah, membawa tekanan mental yang membuat wajah para murid itu pucat pasi. Seorang pria jangkung dengan tombak di tangannya, yang dipanggil sebagai kakak senior Yuan, berusaha memimpin dengan sisa-sisa keberaniannya, memerintahkan semua orang untuk segera menerobos keluar sebelum mereka benar-benar habis dikonsumsi. Serangan pun pecah. Monster-monster itu menerjang dengan kecepatan kilat. Jeritan kesakitan menyayat udara saat 2 orang murid menjadi korban pertama, tubuh mereka koyak oleh gigitan maut kedua monster pemimpin. Kakak senior Yuan menggeram marah, mengalirkan seluruh kekuatan spiritualnya ke dalam tombak perang hingga bercahaya terang. Ia mengayunkan senjatanya dengan dahsyat, menghancurkan beberapa monster kecil di depannya untuk membuka jalan. Meskipun kuil Tai memiliki reputasi besar di alam Changhuang, kekuatan monster di Istana Ilusi ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Kekacauan semakin menjadi saat seorang murid bernama Chai yang terperangkap dalam gigitan monster besar. Ia menjerit histeris, memohon bantuan di tengah keputusasaan. Xiao Sui, yang memiliki hubungan emosional mendalam dengan Chai Yan, tidak bisa tinggal diam. Dengan mengabaikan keselamatannya sendiri, ia berbalik dan menghunuskan pedangnya, berusaha menyerang monster yang sedang mengoyak bahu temannya itu. Qi pun ikut bergerak, melepaskan 2 pita merah muda dari pinggangnya yang membawa energi penghancur yang kuat, mencoba mengalihkan perhatian monster tersebut. Namun, upaya mereka justru memicu kemarahan yang lebih besar. Kedua monster pemimpin itu meledakkan energi mereka, menciptakan tekanan yang mencekik. Kakak senior Yuan yang menyadari situasi telah di luar kendali, malah berteriak agar mereka meninggalkan rekan yang tertangkap dan segera melarikan diri.
Di tengah ancaman maut yang membayangi Xiao Sui dan Qi, tiba-tiba sebuah guncangan hebat melanda area tersebut. Itu bukan gempa bumi biasa, melainkan kedatangan pasukan besar yang tak terduga. Dari balik kepulan debu, muncul segerombolan monster dalam jumlah yang luar biasa banyak, dipimpin oleh seorang pemuda yang berjalan dengan gaya yang sangat santai diapit oleh dua wanita cantik. Ye Yunfei muncul dengan senyum lembut yang tampak sangat kontras dengan situasi berdarah di sekitarnya. Ia menenangkan Qi dan Xiao Sui dengan nada bicara yang ringan, meyakinkan mereka bahwa monster-monster itu tidak akan lagi bisa menyentuh mereka. Qi dan Xiao Sui hanya bisa terpaku. Mata mereka membelalak melihat ribuan monster yang tadinya begitu buas, kini justru berbaris patuh di belakang pemuda yang mereka kenal itu. Suasana mencekam itu mendadak berubah menjadi sebuah pemandangan yang absurd sekaligus melegakan bagi mereka yang sedang di ujung maut. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin.